Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Kita akan meneruskan tentang strategi PI atau penginjilan. Kemarin kita sudah membahas di bagian yang pertama, yaitu kita harus mau melewati batasan sosial dan kultur, ya, seperti yang Yesus lakukan kepada perempuan Samaria itu. Ya, itu sebabnya itu adalah bagian dari strategi daripada penginjilan yang Yesus ajarkan melalui konteks Yohanes pasal yang keempat. Ya, nah kita akan teruskan di bagian yang kedua. Menurut saya strategi PI ya yang dapat kita kerjakan adalah melihat situasi konkret, saudara-saudara, untuk kita pakai sebagai media PI. Ya, seperti ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15, Yohanes pasal 4 itu, situasi konkret yang Tuhan Yesus akan munculkan adalah tentang kebutuhan akan air. Dan Yesus berbicara tentang air hidup. Nah, itu adalah hal yang sangat relevan, ya. Air itu hal yang sangat dibutuhkan bagi orang-orang yang hidup di daerah Palestina. Ya, orang Samaria menjadikan sumur Yakub menjadi sumber kehidupan. Karena itu adalah sumber atau sumur yang diberikan Yakub kepada Yusuf, dan itu adalah kebanggaan daripada orang-orang Samaria. Sumur Yakub itu adalah sumur kebanggaan mereka. Tetapi ketika Yesus menawarkan tentang kalau engkau minum air dari sumur ini, kamu akan haus lagi. Tetapi jika engkau minum air yang akan kuberikan kepadamu, engkau tidak akan haus lagi, bahkan dari dalam dirimu akan keluar memancar aliran-aliran air kehidupan. Wah, ini satu ide atau satu tawaran yang sangat menarik bagi perempuan ini. Kemudian Tuhan mulai menyentuh dalam kehidupan pribadi perempuan ini. Sehingga setelah percakapan tentang air kehidupan atau tentang air ini, maka Tuhan mulai menyentuh kehidupan pribadi daripada perempuan ini. Di dalam ayat 16 dikatakan, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Nah, ini sudah mulai menyentuh kehidupan pribadi. Aku tidak mempunyai suami, kata perempuan itu. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Jadi prinsip pertobatan pertama itu harus dimulai dari menyadarkan orang akan dosanya. Nah, setelah Yesus menyentuh hal yang relevan, yaitu tentang air kehidupan, maka Tuhan mulai masuk di dalam kehidupan pribadi, yaitu bagaimana dosa perempuan ini. Nah, kenapa perempuan ini mengambil air pada waktu siang? Karena biasanya perempuan-perempuan ya di Palestina khususnya, mereka ini biasanya kumpul gitu kalau mau ngambil air itu waktu menjelang sore ya. Mereka kumpul bareng-bareng. Tetapi perempuan ini tidak. Dia siang hari betul dan sendiri. Kenapa dilakukan itu? Karena perempuan ini merasa bahwa dia adalah orang yang tersingkirkan. Dia adalah sampah masyarakat, mungkin dia adalah seorang yang perempuan yang kurang baik ya. Jadi Tuhan sudah mulai menyentuh dosa sehingga perlu menyadarkan dosa itu supaya perempuan ini boleh percaya kepada Yesus. Lalu kemudian setelah menyentuh dosanya ya, Yesus mulai masuk kepada hal-hal praktis, hal-hal yang real ya, bagaimana perempuan ini kemudian bisa merespon. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-19, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nyata padaku bahwa engkau adalah seorang nabi. Saya perlu ingatkan bahwa nabi itu muncul di dalam konsep berpikir orang Israel atau orang-orang Samaria yang memang punya latar belakang hidup yang sama. Ketika ada nabi, selalu ada masalah yang berkaitan dengan dosa. Ya, jadi ketika dosa muncul, selalu ada nabi yang dikirim Tuhan untuk mengingatkan dosa. Jadi perempuan ini sudah mulai sadar tentang kondisinya bahwa dia adalah orang yang berdosa. Jadi kalau kita melihat tahapan demi tahapan yang disampaikan Tuhan, ini adalah satu strategi yang menarik, saudara-saudara.
Jadi kalau kita ini ingin memberitakan Injil kepada orang lain, kita juga harus melihat hal-hal yang relevan untuk bisa menjadi batu pijakan kita, untuk kita bisa masuk di dalam pemberitaan Injil. Ya, kita harus melihat hal-hal yang penting. Ya, seperti perempuan ini, sumur Yakub ini adalah hal yang dibanggakan. Tetapi Yesus menyatakan sesuatu yang lebih daripada sumur Yakub, ya, yaitu Yesus bicara tentang air kehidupan. Kalau mereka minum air yang dari sumur Yakub, mereka akan haus lagi. Tetapi Yesus katakan, kalau engkau minum air yang akan kuberikan kepadamu, engkau tidak akan haus lagi, dan bahkan ya dari dalam dirimu akan memancar aliran-aliran air kehidupan. Nah, ini menarik. Saudara, mari kita dengan daya kreativitas kita mulai memikirkan hal-hal yang praktis, hal-hal yang relevan di sekitar kita untuk menjangkau saudara-saudara kita, ya. Perlu bagi kita, saya rasa, karena ini bagian daripada strategi kita. Nah, saudara, mari kita terus berjuang, kita terus belajar untuk melatih diri kita, ya, seperti Yesus juga memberikan satu teladan, ya, gambaran buat kita untuk bagaimana bisa menjangkau orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada banyak lagi yang dilakukan Tuhan Yesus sebetulnya, tetapi di dalam bagian ini saya hanya ingin mengangkat di Yohanes pasal 4, yaitu bagaimana Tuhan Yesus memberitakan Injil kepada perempuan Samaria. Kiranya renungan ini mampu membuka wawasan kita, hasanah berpikir kita, supaya kita memiliki pandangan dan memiliki daya kreativitas untuk bisa memikirkan hal relevan apa yang kita perlu lakukan, yang perlu kita gunakan untuk menjadi media atau menjadi jembatan kita untuk berbicara kepada orang-orang tertentu yang kita akan sampaikan, yang kita akan follow up di dalam pemberitaan Injil. Kiranya Tuhan memberkati kita dan terus berjuang di dalam Yesus, selesaikan pekerjaannya, khususnya dalam pemberitaan Injil. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.